Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum kulla amin bi khairin. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini mungkin ada salah, terutama salah kata. Di orang kalau banyak ngomong itu banyak salahnya. Kalau banyak diam itu banyak benarnya. Nah, saya banyak ngomong berarti banyak salahnya. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang kita laksanakan di akhir Ramadan dulu, yaitu membahas tentang thariqah ilmiah wa thariqah al-aqliyah, metode ilmiah dan metode akliyah. Karena masih ada beberapa hal yang belum selesai dan ini memang tema yang boleh dikata agak sulit, tapi penting bagi kita umat Islam untuk memahami hal ini dengan clear sehingga kita bisa menempatkan sesuatu secara proporsional. Dan kita juga dalam melihat sesuatu itu tidak berlebihan, tidak terombang-ambing dengan berbagai macam isu, opini dan lain sebagainya. Karena kita memang berada di dunia yang terus berkembang, tapi di sisi lain kita dipandu dengan panduan yang tetap, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bagaimana menyelaraskan hal ini? Ini juga butuh ilmu tersendiri. Ini yang penting untuk kita bahas. Karena kita lihat, jadi umat Islam itu sebetulnya umat yang luar biasa. Tapi kadang-kadang karena tidak mengkaji sesuatu dengan mendalam, akhirnya itu tidak sampai kepada sesuatu yang substansial. Ini yang penting untuk kita bahas. Tapi ya mohon maaf mungkin agak sedikit mikir agak sedikit susah gitu. Tapi ini penting untuk kita bahas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya yang belum sempat saya bahas, misalnya tentang masalah tabarruk kemarin, masalah ngambil barokah itu, terus apa bedanya datang kepada tukang dukun dan datang ke para ahli, itu bedanya apa? Kemarin belum sempat kita bahas. Insya Allah nanti kalau semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas hal itu. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa metode untuk mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu hal itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode ilmiah, yang kedua adalah metode akliyah. Yang kemudian sudah kita bahas. Nah, apa itu metode ilmiah? Ini saya mengulang dengan bahasa yang lebih pendek, yang lebih ringkas. Kalau ingin tahu yang lebih panjang, yang pertemuan kemarin Metode ilmiah kalau secara sederhana itu adalah metode untuk memahami kebenaran sesuatu dengan cara eksperimen, kemudian kita mendapatkan kesimpulan. Nah, itulah kebenaran yang kita dapatkan. Nah, kalau metode ilmiah itu memang justru kita menafikan informasi-informasi yang ada sebelumnya. Apa yang kita dapat dari hasil eksperimen, itulah kebenaran yang kita dapat. Tidak peduli pendapat orang di luar sana tentang hal ini. Nah, itu adalah metode ilmiah. Nah, kalau metode akliyah itu adalah metode untuk mendapatkan kebenaran atau pengetahuan tentang sesuatu dengan berdasar penginderaan dan menggunakan informasi-informasi sebelumnya. Jadi untuk mengetahui sesuatu, kita itu dasarnya informasi sebelumnya. Entah informasi itu tertulis atau secara lisan ataupun yang lain. Nah, metode ini sering dinamakan dengan metode akliyah. Dan penempatannya ini harus tepat. Nah, saat ini yang jadi problem adalah
Di dunia saat ini itu terjadi monopoli metode kebenaran itu dimonopoli oleh metode ilmiah. Seakan-akan benar itu kalau dasarnya hanya ilmiah. Kalau tidak dasarnya ilmiah itu tidak benar. Itu problem dunia saat ini. Jadi ada semacam pendewaan metode ilmiah bahwa kebenaran itu harus pakai metode itu. Padahal sebetulnya nanti kalau kita kaji lebih mendalam, memang kita nggak bisa untuk mengetahui sesuatu, kita harus menggunakan dua metode ini secara komprehensif. Nggak bisa kita hanya metode ilmiah saja, nggak bisa kita hanya metode akliyah saja. Ada hal-hal yang kita harus pakai metode ilmiah, tapi ada hal-hal yang kita harus pakai metode akliyah. Nah ini penting untuk kita pahami. Nah kalau kita bicara tentang benda-benda yang terindra, yang bisa kita kondisikan di dalam laboratorium, yang bisa kita kondisikan, maka metode yang kita pakai haruslah metode ilmiah. Ya kalau kita ingin tahu tentang obat ini, apakah obat itu manjur atau tidak, ya harus kita uji di laboratorium, harus kita uji secara klinis. Nah nanti kita baru tahu kesimpulannya. Nah kesimpulan ini dinamakan dengan nama kesimpulan ilmiah. Tapi kalau kita ingin tahu hukum ini halal atau haram, ini itu cocok atau tidak, bahasa yang saya sampaikan ini bahasa yang sopan atau tidak, itu nggak bisa pakai metode ilmiah. Yang kita gunakan itu metode akliyah. Kalau kita bicara hukum ini halal atau haram, wajib atau tidak, ya dasarnya itu dalil, bukan dengan penelitian ilmiah. Karena halal dan haram itu hubungannya dengan surga dan neraka. Nah surga dan neraka itu baru nanti di akhirat, yang nggak bisa kita indra saat ini. Ya kita nggak bisa mengambil kesimpulan dengan penginderaan langsung. Ya kita itu bisa tahu itu ya dari informasi sebelumnya. Yang kita yakini kebenarannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah metode ini dinamakan dengan nama metode akliyah. Maka ini penting karena banyak terjadi penempatan yang tidak proporsional. Yang harusnya pakai metode ilmiah dibalik pakai akliyah, yang harusnya pakai akliyah dibalik kadang-kadang pakai ilmiah. Akhirnya terjadi kekacauan. Nah yang lebih kacau lagi adalah kita ini menerima sesuatu, mendapatkan ilmu, metode ilmiah ya tidak, akliyah ya tidak, tapi kita itu kadang-kadang menerima sesuatu dasarnya itu rumor. Lebih banyak dasarnya itu opini yang tidak jelas ya. Ini dan itu kadang-kadang kita akui sebagai sebuah kebenaran mutlak. Nah, ini yang jadi problem ya. Dan ini biasanya yang paling banyak dikonsumsi orang awam itu ilmiah ya tidak, akliyah ya tidak. Tapi dasarnya itu hanya sekedar opini atau jadi viral gitu ya. Nah itu yang jadi problem saat ini. Dan memang kita akui kebanyakan masyarakat termasuk umat Islam itu orang awam. Sehingga ketika mencerna sesuatu itu ilmiah ya tidak, akliyah ya tidak. Tapi hanya dasarnya rumor, hanya viral. Dan akhirnya terombang-ambing oleh opini yang tidak jelas ini. Nah sekarang kita akan masuk. Jadi bahwa metode itu memang ada dua, nggak bisa kita nafikan salah satu. Tapi bagaimana dengan kebenaran? Nah ini dua hal yang lain lagi. Apakah metode ilmiah itu selalu benar? Nah ini penting untuk kita pahami ya guys. Jadi ini yang kemarin belum kita bahas. Jadi di dalam metode ilmiah yang kita cari itu adalah kebenaran. Nah kebenaran dengan metode ilmiah itu sebetulnya istilahnya menarik. Itu para ilmuwan menamakan kebenaran metode ilmiah itu dengan istilah kebenaran yang sifatnya tentatif. Di kebenaran metode ilmiah itu adalah kebenaran yang sifatnya tentatif. Maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Arab, jadi al-fikru tabqa fikran shaiban fikran sahihan hatta yatabayyana khata'uha. Jadi ketika ada orang melakukan penelitian, melakukan eksperimen dengan metode yang benar,
maka dia dapat kesimpulan, maka kesimpulannya adalah kesimpulan ilmiah. Nah, kesimpulan ilmiah itu dianggap sebagai kebenaran sampai terbukti salah. Jadi kebenaran tentatif seperti itu ya. Jadi kebenaran tentatif itu adalah kebenaran yang dia dianggap sebagai suatu kebenaran sampai terbukti salah. Itu metode ilmiah. Jadi kita buka di buku manapun tentang metode ilmiah itu begitu. Maka kalau saat ini ada pendewaan metode ilmiah, itu sebetulnya keblinger ya. Jadi para pakar-pakar ilmiah sekalipun nggak pernah bilang bahwa kebenaran ilmiah itu absolut, bukan. Tapi dia itu kebenaran yang dianggap sebagai sesuatu yang benar sampai terbukti salah. Itu begitu. Jadi bukan kebenaran yang absolut. Ya, ini contoh ini. Mungkin contohnya agak sedikit susah, gitu. Jadi misalnya kalau di dunia fisika misalnya ya. Orang-orang fisika dulu melakukan penelitian sampai pada suatu kesimpulan bahwa benda yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi itu namanya atom. Jadi kalau kita punya beras itu kita tumbuk jadi serbuk. Kalau serbuk itu kita tumbuk lagi jadi molekul. Kalau molekul itu kita tumbuk lagi sampai nggak kelihatan mata ya. Yang paling kecil yang nggak bisa dibagi lagi itu namanya atom. Dan atom dikatakan itu benda yang sudah nggak bisa lagi dipecah. Nah itu dipublikasi di mana-mana, diterima sebagai suatu kebenaran. Nah itu namanya kebenaran ilmiah. Nah kemudian ternyata ada orang eksperimen lagi, para pakar fisika nuklir ya, melakukan penelitian bahwa ketika ada atom ditembak dengan neutron, ternyata di sana mengalami ketidakstabilan, akhirnya atom itu mengalami perpecahan, mengalami reaksi fisi, pecah dia. Wah, akhirnya berubah lagi. Oh ternyata atom itu bukan benda yang paling kecil. Dan atom itu ternyata bukan nggak bisa dipecah, tapi bisa dipecah. Jadi yang dulu itu salah, yang benar adalah ini. Jadi itu kebenaran ilmiah itu begitu. Jadi kebenaran ilmiah itu nggak ada yang mutlak. Jadi misalnya obat diteliti, ternyata dia manjur. Setelah diuji klinis, ternyata efeknya itu berhasil menyembuhkan 98%. Diteliti begitu ya. Ya maka kebenaran ini namanya kebenaran ilmiah. Obat ini digunakan. Di kemudian hari ada penelitian lain yang mengatakan bahwa ternyata obat yang dulu kita pakai itu berbahaya. Bukti ilmiahnya begini. Itu mungkin terjadi. Kok membingungkan ya? Enggak, memang begitu. Makanya di dalam dunia ilmiah itu biasa. Jadi dan ini bagusnya di dunia ilmiah itu. Jadi ketika kita melakukan penelitian, maka kemudian hasil itu kita analisis, kita simpulkan. Kemudian setelah itu biasanya kita publikasi. Publikasinya di tempat ilmiah yang sering kita namakan dengan nama jurnal. Nah ketika itu kita publikasi, itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Setelah itu publikasi ini bisa dicek, bisa direvisi, bisa dievaluasi, bisa didebat oleh para pakar di seluruh dunia. Dan bisa jadi ternyata setelah kita debat, setelah ada yang mendebat ternyata itu lemah. Ya maka dia tidak jadi. Maka ketika maka awalnya benar tapi kemudian terbukti salah. Kalau dia itu masih didebat oleh banyak orang ternyata kok masih konsisten, maka itu sering dinamakan dengan nama nature. Ya dinamakan dengan fenomena alam atau hukum ilmiah. Ya biasanya ketika itu masuk jadi hukum ilmiah dia masuk di buku-buku. Nah tapi kadang-kadang dipublikasi, ternyata setelah didebat ternyata terbukti salah. Ya berarti dia udah selesai, tidak dilanjutkan kembali. Jadi metode ilmiah itu begitu. Jadi kita kemudian jangan beranggapan bahwa metode ilmiah itu mutlak 100% benar. Jadi bahkan di karangan para ilmuwan menganggap metode ilmiah itu tidak 100% benar. Dia itu kebenaran yang sifatnya tentatif. Paham ya? Nah itu penting untuk kita memahami itu.
Nah, terus jadi dia itu benar sampai terbukti salah. Makanya obat-obat yang sekarang kita pakai itu dasarnya ilmiah, yang secara itu terbukti secara ilmiah saat ini. Bisa jadi di kemudian hari itu terbukti salah, bisa jadi ya, kita nggak tahu ya. Misalnya seperti ini. Dulu ketika orang menemukan radiasi pengion, ada Marie Curie dan lain sebagainya. Nah, kemudian radiasi itu dipakai untuk pengobatan ya. Nah, kemudian itu dipegangi tiap hari. Kan orang nggak tahu bahaya radiasi, ya tiap hari dipegangi dan lain sebagainya. Nah, setelah sekian tahun, ternyata orang-orang yang bekerja dengan radiasi ternyata kena kanker, kena leukemia. Setelah dicek ternyata itu adalah akibat dari radiasi. Jadi yang awalnya dianggap tidak berbahaya, kemudian jadi berbahaya. Nah, itulah yang namanya metode ilmiah itu seperti itu. Makanya, tapi penting metode ilmiah itu. Ya, karena kita ingin mengetahui sesuatu secara objektif, tapi kebenarannya itu bukan kebenaran yang sifatnya absolut. Jadi jangan menganggap kebenaran ilmiah itu sifatnya absolut. Dia itu kebenaran yang sifatnya tentatif, benar sampai terbukti salah. Gitu. Ketika terbukti salah, ya kita terima salah legowo bahwa itu adalah salah. Dan menarik, para ilmuwan itu menurut saya kadang-kadang hatinya bagus ya, kebanyakan bagus hatinya. Kalau disalahkan ya, dan ada bukti-bukti ilmiah yang mereka nerima gitu, nggak kemudian mentang-mentang itu ya enggak ya. Nah, itu yang bagus di situ. Dan yang kedua, tentang kebenaran, tentang bagaimana tentang metode akliyah. Nah, kebenarannya metode akliyah itu seperti apa? Nah, maka metode akliyah itu metode yang dasarnya itu informasi sebelumnya. Nah, maka kebenaran metode akliyah itu bergantung pada informasi yang dijadiin rujukan. Kalau informasi yang dijadiin rujukan itu salah, ya kesimpulannya juga salah. Kalau informasi yang dijadikan rujukan itu benar, maka kesimpulannya adalah benar. Makanya kalau orang itu menggunakan hukum dan dasarnya itu Quran dan Sunnah, maka benar. Kalau orang membuat hukum tapi dasarnya bukan Quran dan Sunnah, ya maka tidak benar. Maka kebenaran metode akliyah itu bergantung pada informasi yang dijadiin pegangan. Maka kalau informasi dari pembohong ya salah. Kalau informasi dari orang yang bisa dipercaya, maka ini juga maka kebenarannya bisa dipercaya. Nah, kemudian kebenaran metode akliyah sendiri itu ada dua. Ada yang sifatnya qot'i, ada yang sifatnya pasti, ada yang sifatnya dhonni. Ada yang pasti benarnya, ada yang diragukan kebenarannya. Nah, jika dia itu berbicara tentang wujudus syai', tentang adanya sesuatu, maka kebenaran metode akliyah itu qot'i, pasti. Benar. Jadi misalnya bahwa di sini ada pengajian, itu pasti benarnya. Ya. Tapi kalau saya katakan orang yang di sini pengajian itu mudeng semuanya, itu belum tentu benarnya. Karena kalau sifat tentang sesuatu itu belum tentu benar. Tapi kalau adanya sesuatu karena bisa kita indra, maka itu pasti benarnya. Maka dalam Islam itu memang ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariah. Kalau akidah itu adalah untuk menetapkan bahwa Allah itu ada. Alam ini diciptakan oleh Allah, maka kebenarannya itu mutlak. Maka kalau urusan akidah itu metode yang dipakai itu bukan metode ilmiah tapi metode akliyah. Dan akidah itu mutlak, qot'i. Gitu. Nah, beda kalau syariah. Kalau syariah itu sifatnya dhonni. Makanya nanti kalau para ulama sumber syariah Quran dan Sunnah memang ya. Tetapi ketika kita klasifikasi nanti itu ada 4. Dari sisi sumbernya, dari sisi penunjukannya. Jadi ada yang sumbernya pasti, maksudnya jelas, nggak ada tafsir lain. Itu namanya qot'iyyus subut dan qot'iyyud dalalah. Maka dia kebenarannya itu pasti. Wajibnya sholat subuh itu qot'i. Makanya kalau ada orang kok meragukan wajibnya sholat subuh itu kufur, kafir sebetulnya dia.
Saya nggak percaya kalau subuh itu wajib, nih dia kafir. Karena dia itu mengingkari hukum yang qot'i. Kenapa qot'i? Karena dasarnya jelas, qot'i yaitu Quran, dan penunjukannya juga jelas. Ada yang sumbernya Al-Quran, qot'i, tapi penunjukannya, tafsirnya beda-beda, bisa jadi. Maka ini qot'i subut, qot'i dalalah. Nah kalau yang qot'i subut, dzonni dalalah. Maka yang ini mungkin terjadi perbedaan pendapat. Misalnya para ulama sama-sama menggunakan Al-Quran tentang kaki itu. Kalau kita wudu kan dari wajah, tangan, kepala, terus kaki. Nah kaki ini dibasuh atau diusap. Nah di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan, apa ayatnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan kalian sampai siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Nah kaki ini diusap atau dibasuh? Nah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kaki itu diikutkan kepala, berarti diusap. Ada yang mengatakan kaki itu diikutkan wajah, berarti dibasuh. Ini dasarnya Al-Quran, tapi dipahami berbeda, bisa dipahami berbeda. Ini berarti namanya dzonniyut dalalah. Maka ketika dzonniyut dalalah, maka dia itu bisa terjadi perbedaan. Maka kalau wilayah yang terjadi perbedaan seperti ini, kita harus legowo. Wah, kafir itu nggak boleh begitu. Kalau wilayah perbedaan pendapat, kita harus legowo karena memang dalilnya yang dzonni. Subutnya jelas Al-Quran, tetapi penunjukannya yang dzonni. Atau sebaliknya, sumbernya nggak jelas, dzonni. Misalnya kita menggali dalil dari hadis yang dhaif. Nah hadis dhaif itu oleh para ulama diperselisihkan, ini bisa dipakai atau tidak. Ini berarti dia sumbernya itu dzonni. Maka kesimpulan hukum itu jika dzonni. Nah ketika di wilayah-wilayah yang dzonni seperti ini terjadi yang namanya ijtihad. Dan ketika ijtihad, maka mungkin terjadi perbedaan pendapat. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka ini berarti memang kebenarannya itu dzonni. Jadi kita tuh menduga kuat. Jadi bukan qot'i tapi dzonni. Jadi gimana? Ya kita menerima sebagai kebenaran, kita melaksanakan apa yang kita lakukan, tapi kita legowo dengan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Nah begitu mestinya, oke? Nah di wilayah inilah terjadi yang dinamakan dengan nama ijtihad. Jadi ijtihad itu hanya dilakukan ketika tidak ada dalil yang qot'i, itu baru ijtihad. Nah kalau ada dalil yang qot'i, itu gak boleh ada ijtihad. Makanya ada kaidah la ijtihada inda wurudid dalil. Jadi gak boleh ada ijtihad ketika dalil qot'i itu ada. Nah ini yang kadang-kadang ngaco. Ada orang, menurut saya sholat itu nggak wajib. Loh bapak kok punya pendapat begitu? Kan saya mustahid, saya kan beristihad. Loh ini kan ngaco ya. Istihad itu nggak boleh dalam hal-hal yang seperti itu. Misalnya ada orang mengatakan, loh LGBT itu boleh-boleh saja gitu. Loh bapak kok begitu? Ini kan istihad saya. Loh ini ngaco ya. Sesuatu yang sudah qot'i itu nggak ada lagi istihad gitu. Ya ijtihad itu hanya dilakukan ketika tidak ada yang dalil yang sifatnya qot'i. Maka hasil ijtihad itu dzonni. Makanya kalau kita lihat sebetulnya di dalam syariah itu memang lebih banyak itu yang sifatnya dzonni. Jadi dia tidak qot'i. Dan hikmahnya ini membuat akhirnya ibadah kita itu jadi mudah karena sifatnya dzonni gitu. Jadi dalam ibadah, dalam hal-hal yang sifatnya dzonni itu kita tidak dituntut qot'i. Paham ya? Misalnya begini, ini penting untuk kita sampaikan sehingga memang Islam itu menuntut kemudahan gitu. Jadi ada yang qot'i tapi itu gak banyak, tapi lebih banyak yang sifatnya dzonni. Contoh begini,
bahwa ketika kita itu batal, kita tuh kentut misalnya, kan batal wudunya, oke? Paham ya? Nah, kalau kita buang air besar, kan kita kan batal wudunya. Maka yang pertama kali harus dilakukan apa? Ya berarti kita harus bersuci kan? Kita harus membersihkan pantat kita lah ya, bahasa kasarnya begitu ya. Kita bersihkan. Pertanyaannya, bersihnya itu sampai seberapa? Kalau kita membersihkan, itu bersihnya sampai seberapa? Ya, jawabannya sampai kita menduga kuat bahwa itu sudah bersih, udah cukup. Jadi ini menurut saya sudah bersih, udah cukup. Nggak perlu harus dibawa ke laboratorium, dilihat pakai mikroskop masih ada sisa-sisa kotoran ya. Nggak perlu begitu. Itu zon memang yang dipakai zon. Paham ya? Jadi yang dipakai zon. Jadi termasuk kita kan wajib menghadap kiblat ya. Betul ya? Kita wajib menghadap kiblat ketika kita sholat. Nah, menghadap kiblat itu tidak dituntut qot'i, harus persis sampai menghadap kiblat beneran. Enggak. Nah, kalau kayak gitu mungkin kita udah enggak ada yang menghadap kiblat ya. Kita itu kalau di sini geser 1 derajat saja, di sini menghadap ke barat geser 1 derajat, sampai di Makkah sana itu udah nyelewo dari Ka'bah, mungkin udah puluhan kilometer ya. Kalau harus dituntut kepastian ya nggak bisa, kecuali orang yang di depan Ka'bah gitu. Tapi yang dituntut oleh Islam itu zon. Kita menduga kuat kalau ini itu sudah arah kiblat. Nah, untuk menduga kuat kita pakai ilmu. Nah, maka pakai metode ilmiah digunakan kadang-kadang untuk membantu kita. Gitu. Maka seperti itu kira-kira, okay? Paham ya? Jadi kita bicara agama itu bicara tentang metode akliyah, bukan bicara tentang metode ilmiah. Itu penting untuk kita pahami gitu. Makanya ini menarik juga. Ini contoh yang lain misalnya ya. Tadi kita bicara kalau kentut, okay? Kita kentut atau kita buang air besar. Akhirnya kalau kita kentut, kita kan wudhu ya. Yang kita basuh apa? Yang kita basuh muka, bukan pantat. Kalau secara ilmiah harusnya kalau kita itu kentut yang dibasuh pantatnya. Nah itu kalau metode ilmiah, tapi ini enggak. Memang yang dipakai bukan metode ilmiah, yang dipakai metode akliyah. Karena dalilnya mengatakan kalau kita batal, wudhu kita itu wajah, tangan, kepala dan kaki, bukan pantat itu. Paham ya? Itu metode akliyah, bukan metode ilmiah gitu. Paham ya? Contoh yang lain. Jadi ada yang namanya al-khuf muzah. Jadi kayak sepatu gitu ya. Jadi dalam Islam itu kalau kita menggunakan sepatu yang dipakai dengan bersih, nah itu kalau kita wudhu gak harus dicopot sebetulnya. Bisa kita usap. Dan yang kita usap itu bukan bawahnya tapi atasnya. Makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan, laukana dinu birro'yi, kalau agama itu dasarnya akal, lakana asfalul khuffi aula bil mashi, maka bawahnya sepatu, bawahnya muzah atau khuf itu lebih layak diusap daripada atasnya. Tapi justru aku melihat Rasul itu yang diusap bagian atasnya. Nah, kalau kita pakai sepatu yang kotor yang mana? Kan yang bawah kan? Tapi yang diusap yang atas. Kenapa begitu? Karena Rasul ngajari begitu. Maka ini metodenya adalah metode akliyah, bukan metode ilmiah. Ini penting untuk difahami sehingga kita menerapkan sesuatu itu pada proporsinya. Ketika kita bicara ilmiah ya dasarnya ilmiah. Kalau kita bicara akliyah dasarnya adalah sumber-sumber akliyah. Maka sebetulnya kalau kita mau jelas ya, kayak ekonomi, kayak ilmu hukum, itu harusnya itu metode akliyah dalam Islam. Nggak boleh pakai metode ilmiah harusnya. Tapi saat ini terjadi tadi, akhirnya kita dipaksa pakai metode ilmiah dan akhirnya kita bicara ekonomi, bicara hukum itu lepas dari Al-Quran akhirnya. Jadi memang ini sangat sistemik sebetulnya problem yang dihadapi ini ya. Jadi ini memang kita umat Islam perlu memahami hal ini, terutama yang saat ini intelektual ulama itu perlu menjelaskan ini dan menempatkan ini secara proporsional. Termasuk masalah
ya kita kan saat ini kan sudah mengenal yang namanya ada metode-metode pengobatan Nabi dan lain sebagainya. Itu ilmiah atau akliyah sebetulnya? Nah, kalau informasi yang kita terima itu akliyah, karena dari Rasul kan. Tapi bisa nggak itu berubah jadi metode ilmiah? Bisa, kalau dilakukan penelitian. Makanya para kita umat Islam yang berkecimpung di dunia itu kalau bisa berupaya serius untuk itu berubah menjadi ilmiah. Ya misalnya kalau ada yang bekam itu diteliti, baik penelitian dari sisi prosesnya atau penelitian dari sisi khasiatnya, diteliti pakai clinical trial gitu ya, dicek, diuji ke 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu yang berhasil berapa, yang gagal berapa, diomongin apa adanya. Dari 1.000 orang yang kami lakukan treatment, maka yang berhasil 900 orang, yang gagal 100 orang. Berarti tingkat keberhasilannya adalah 90%. Maka kalau kita bisa begitu, kesimpulan yang kita peroleh itu kesimpulan ilmiah. Kalau perlu kita publikasi, nanti akan diuji banyak orang. Itu, nah, maka nanti kesimpulan itu dinamakan dengan nama kesimpulan yang ilmiah. Jadi ini penting untuk kita pahami sehingga kita bisa menempatkan sesuatu itu secara proporsional. Sehingga kita jadi jelas ya, mana yang qot'i, mana yang dzanni. Sehingga kalau kita umat Islam, kalau urusan akidah itu qot'i. Gitu. Kalau urusan syariah ada yang qot'i, ada yang dzanni. Nah, kalau yang wilayah yang dzanni ini kita harus legowo. Kita harus menerima kalau seandainya ada perbedaan. Paham ya kira-kira ya? Itu masalah substansial yang kita perlu memahami secara secara jelas. Kemudian yang berikutnya yang kemarin sempat ditanyakan itu, okay. Nah, kalau kita nggak tahu gimana? Kalau kita nggak tahu, nggak bisa mengecek langsung dari Al-Quran, kita nggak bisa ngecek langsung di laboratorium, kita boleh tanya. Maka Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita nggak tahu ya kita tanya kepada ahli zikir. Nah, terus kalau begitu yang pengkajian sebelumnya kita nggak boleh datang ke dukun. Nah, itu gimana? Di satu sisi disuruh tanya, di sisi lain dilarang bertanya. Ya, maksudnya begini ya, kita itu sebenarnya disuruh bertanya kalau nggak tahu. Tapi tanyanya kepada siapa? Kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ahli zikir itu ahli ilmu. Yang orang yang tahu ilmu dan dia itu memutuskan sesuatu dengan ilmunya itu ahli zikir. Jadi kalau kita tuh nggak tanya tentang masalah hukum syariah, ya kita tanya kepada para ulama yang ahli tentang syariah. Dia ahli zikir di bidang hukum syariah. Kalau kita punya masalah kesehatan, kita tanya kepada ahli zikir masalah kesehatan, yaitu para dokter. Kalau kita ada masalah dalam urusan mobil, tanya kepada ahli zikir tentang mobil, yaitu bengkel. Kalau kita ada masalah tentang rumah, ya tanya kepada ahli zikir tentang rumah, yaitu para arsitek. Itu orang yang punya ilmu ahli di bidang itu ahli zikir sebetulnya. Nah kalau dukun itu apa? Kalau dukun itu orang yang ngomong nggak pakai dasar, atau dasarnya itu bisikan gaib yang datangnya dari setan. Nah, itu yang nggak boleh kita tanya. Dan dia bicara tentang masa depan, nggak boleh. Itu ar-raufan itu orang yang sok tahu tentang masa depan. Nah, itu tidak boleh. Maka sebetulnya Islam itu memang menghindarkan kita kepada hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Dan Islam itu mendorong kita untuk mendasarkan sesuatu pada hal yang jelas. Itu seperti itu, sebetulnya hikmahnya di situ. Nah, kita paham ya kayak. Makanya memang umat Islam itu memang harus dituntut pinter gitu dan menambahkan sesuatu secara proporsional gitu. Jadi kalau tidak ilmiah ya akliyah. Jadi jangan ngikuti hal-hal yang sifatnya itu nggak jelas, hal-hal yang sifatnya mistis. Tapi ya kadang-kadang kita itu lebih suka yang mistis ya. Jadi kalau di YouTube aja kalau yang hal yang mistis itu viewernya banyak ya. Tapi kalau kajian-kajian yang sifatnya ilmiah, yang akliyah itu gak ada yang nonton itu. Gak ada yang lihat itu ya. Ya kira-kira begitu terkait dengan. Kemudian yang berikutnya tentang masalah menghormati guru tabarrukan ya. Jadi menghormati guru itu hukumnya wajib nggih. Dan agar kita punya ilmu yang bermanfaat ya kita harus tabarrukan, menghormati guru. Tapi menghormati guru itu ada tata caranya, nggak boleh menghormati sampai
Kalau dalam Islam itu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh ada ketaatan kepada makhluknya Allah siapapun dia dalam hal bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada guru tapi nyuruh kita kepada hal yang maksiat ya enggak boleh kita ikuti. Misalnya ada guru nang kowe ben dadi wong hebat melaku ning dalan tapi rasa nggo celana misalnya. Kan itu kan membuka aurat ya. Itu kan jelas haram ya. Kalau haram ya enggak boleh diikuti. Jika memang kita perlu punya ilmu di situ. Makanya kalau kita lihat di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ini ada sebuah kitab yang menarik yang judulnya itu Adabul Ilmi wal Muta'allim. Di adab guru kepada murid itu apa? Adab murid kepada guru itu apa? Itu dipelajari di sini biar kita tahu bagaimana adabnya. Dan kita tidak berlebihan. Nah kadang-kadang itu banyak orang yang berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena nggak punya ilmu. Jadi adabnya tuh nggak ngerti. Akhirnya yang dilakukan itu berlebihan. Sampai kadang-kadang pada level seakan-akan gurunya itu dituhankan. Nah kalau seakan-akan gurunya dituhankan jadinya syirik jadinya. Paham ya? Dan ini banyak terjadi kadang-kadang. Kenapa? Karena ilmunya tidak dipelajari. Makanya kajian tentang bagaimana adab murid kepada guru itu penting. Nah, ini ada para ulama udah nulis sebetulnya apa aja dirinci itu di dalam kitab ini. Ini barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Tadi saya kira sudah belnya udah nyala. Mungkin ada 1-2 hal yang mau ditambahkan mungkin kalau ada monggo. Monggo. Monggo Ustadz Hasan sama Bapak Ustadz Hasan dulu Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan masalah adab antara murid dengan guru, guru dengan murid. Saya pernah yang jadi sedikit kontroversi, bagaimana kalau murid itu seolah-olah rebutan air minumnya guru. Itu sebetulnya adabnya benar atau tidak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tajahnya. Tadi dijelaskan panjang lebar tentang satu ilmu akal dengan sains, metodologi akli dengan nakli dalam memahami tauhid sebagai hal yang sangat mendasar dalam mengimani Sang Kholik Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu Al-Qur'an dan hadis. Contoh, sebelum apa yang ada diadakan, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah. Yang di luar adalah diadakan oleh Yang Maha Ada, Sang Kholik. Manusia diciptakan Allah baru kemarin sore secara human logic, sedangkan alam semesta ini secara ilmiah dari ilmu arkeologi diadakan oleh Sang Pencipta sudah berbiliun-biliun tahun, sedangkan akal manusia, indera manusia terbatas. Mohon dijelaskan Pak, karena sangat mendasar untuk ilmu tauhid ini sebagai dasar yang mendasar untuk anak cucu, karena saat ini sangat sekali yang menyimpang dari isi Al-Quran, mengamalkan iman dengan akal yang tepat. Terima kasih Pak Ustadz. Sun. Enggak Ustadz Hasan. Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menyambung penanya yang pertama mungkin. Bagaimana sikap kita sebagai seorang murid yang belajar kepada satu guru, setelah kita selesai lalu mengadakan pendalaman ilmu yang kita pelajari, ternyata dan tanda petik adalah ada perbedaan
yang mana perbedaan itu dianggap apa yang diajarkan oleh guru kita itu adalah tidak sesuai setelah saya besar, setelah saya adakan penelitian dan sebagainya, itu enggak benar dalam pendapatnya, sehingga saya lebih baik mengambil pendapat yang saat ini saya yakini. Bagaimana sikap kita terhadap guru kita itu? Terima kasih. Oke, matur suwun Ustaz Hasan. Nggih langsung nggih. Mungkin kalau masalah bagaimana tauhid yang sesuai itu panjang pembahasannya nggih. Mungkin nanti kita bahas di pembahasan yang lain. Yang pertama sama ketiga tadi ya tentang adab. Ini penting masalah adab ini nggih. Jadi sebetulnya begini, ini kita perlu utuh nggih. Jadi guru kepada murid itu ada adabnya. Murid kepada guru ada adabnya. Manusia, guru atau murid kepada ilmu itu ada adabnya. Kepada buku itu ada adabnya. Sehingga yang dituntut punya adab itu bukan hanya murid kepada guru, tapi guru kepada murid juga perlu ada adab. Ini yang penting. Ini penting sekali saya garis bawahi. Karena kadang-kadang begini, di pesantren itu, banyak di pesantren itu yang dikaji salah satu kitab adab yang luar biasa, itu ada kitab yang namanya Ta'limul Muta'allim. Itu kitab yang luar biasa, adab murid kepada guru. Itu bagus luar biasa. Tapi kadang-kadang nyun sewu, kadang-kadang sebaliknya, guru nggak punya adab kepada murid. Karena nggak dibahas di situ bagaimana adab guru kepada murid. Nah, yang lebih komprehensif itu kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang Adabul Ilmi wal Muta'allimi. Karena di situ dibahas adab murid kepada guru, adab guru kepada murid. Sehingga kadang-kadang itu guru merasa menang-menangan karena merasa murid harus punya adab kepada dia, tapi dia sendiri nggak punya adab kepada muridnya gitu ya. Makanya kalau di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ini lebih komprehensif. Ada banyak sekali. Seorang guru kepada murid itu harus bagaimana, itu ada, itu nggak boleh semena-mena gitu ya. Kemudian adab murid kepada guru itu banyak sekali ya, harus menghormatinya, termasuk macam-macam itu ya. Dan ada banyak sekali di sini dijelaskan, ada puluhan adab murid kepada guru ya, termasuk misalnya ayang dzuro ilai bi'ainil ijlal wa ta'zim. Jadi kalau melihat dengan penglihatan penghormatan, enggak boleh meremehkan, enggak boleh merendahkan. Aya'rifa lahu haqqahu wa la yansalahu fadlahu. Kemudian kita harus selalu tahu hak guru kita. Kemudian ada ayat tasabbaru ala jafwatin tasru minasyaikhi. Kalau ada sesuatu yang kita enggak suka, kita harus terima dengan legowo, tidak berontak. Nah, itu salah satu adab murid itu di sana. Tapi kalau kita lihat di dalam penjelasan Imam Hasyim Asy'ari itu tidak ada yang perintah murid harus minum sisa guru, itu nggak ada. Itu sebetulnya dasarnya itu sesuatu yang agak berlebihan gitu ya. Begitu gurunya minum, begitu selesai akhirnya kita berebut minumannya ya. Itu mungkin penghormatan yang berlebihan, meskipun tidak haram, tapi itu penghormatan yang berlebihan gitu ya. Dan penghormatan yang berlebihan kalau nggak hati-hati itu jadi masalah, jadi penyakit hati. Jadi penghormatan itu juga nggak boleh berlebihan. Nah, termasuk yang ditanyakan Ustaz Hasan tadi, ketika murid itu beda pendapat dengan gurunya itu boleh. Jadi beda pendapat itu sesuatu yang boleh. Tapi murid ketika beda pendapat itu harus tetap hormat kepada gurunya. Jadi bedanya itu beda ilmiah, beda secara ilmiah, bukan beda secara emosional gitu loh ya. Jadi misalnya Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Syafi'i itu sangat hormat kepada Imam Malik, tapi dalam urusan-urusan yang sifatnya keilmuan, beliau beda pendapat dan bedanya itu puluhan ribu masalah. Dan Imam Syafi'i itu tetap hormat kepada gurunya. Jadi saya sangat hormat kepada Imam Malik, tapi memang dalam urusan ini saya berbeda. Jadi berbeda pendapat itu bukan menghilangkan rasa hormat. Itu dua hal yang berbeda. Jadi bagi orang yang berilmu, beda pendapat itu tidak menghilangkan rasa hormat. Nah, beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu beda pendapat seakan-akan musuh.
Ya enggak? Kenapa terjadi? Karena nggak punya ilmu sebetulnya. Jadi kita beda pendapat seakan-akan musuh. Gitu. Padahal beda pendapat itu hal yang biasa. Imam Syafi'i beda dengan gurunya. Bahkan kalau jenengan baca kitab di dalam kalau di pesantren itu biasanya setelah kita belajar kitab takrib itu kita belajar kitab Fathul Mu'in biasanya fikih itu ya. Nah, di dalam kitab takrib itu bahkan setiap halaman dia punya guru namanya Syekh Ibnu Hajar. Setiap halaman itu ada kata-kata hadza khilafan li syaikhina. Jadi pendapat saya ini beda dengan pendapat guru saya. Guru saya begini, nggak ada masalah. Tapi dia mengungkapkan dengan rasa hormat. Jadi bukan permusuhan. Jadi disampaikan dengan cara yang baik. Jadi kalaupun beda pendapat, memang guru saya itu goblok kok. Kali ini nggak punya hormat ya. Nggak boleh bilang begitu. Kalau beda pendapat ya bilang aja. Menurut saya ini begini hukumnya. Dasarnya ini. Nah pendapat ini beda dengan guru saya yang memahami begini dasarnya ini, udah gitu aja, nggak usah ditambah memang goblok, memang geblok, jangan begitu ya. Nah kalau sudah begitu namanya su'ul adab, paham ya? Nah kemudian guru wajib punya adab kepada murid, termasuk adabnya guru kepada murid. Kalau ada murid yang kebetulan beda pendapat itu tidak dimusuhi. Bahkan seorang guru kalau muridnya itu bisa lebih pintar dari dia, bisa lebih alim dari dia, itu bangga punya murid seperti itu. Ini guru yang adabnya bagus kepada muridnya, yang dia betul-betul mencari ridha Allah, bukan menjadikan murid itu sebagai aset, apalagi aset yang sifatnya ekonomis. Wah ini murid saya udah pada kurang ajar ya, beda dengan saya ya. Ini bisa jadi memang ada ketidakikhlasan di situ. Ini contoh guru yang tidak punya adab kepada muridnya. Jadi yang dituntut itu bukan hanya murid punya adab kepada gurunya, tapi guru juga dituntut punya adab kepada muridnya. Itu yang dibahas di dalam kitabnya Mbak Hasyim Asy'ari. Itu yang memang tidak ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Karena memang kitab taklim itu memang didedikasikan terutama untuk para santri ya. Tapi kalau kitab yang ini didedikasikan kepada thalabul ilmi, baik dari kalangan guru ataupun kalangan santri. Sehingga sebetulnya indah sekali kalau semua itu berjalan secara berdampingan. Jadi kesimpulannya beda pendapat itu tidak kemudian mencederai adab guru kepada murid atau murid kepada gurunya. Bahkan mestinya beda pendapat itu kita anggap sebagai hal yang lumrah, tapi kita tetap harus takzim kepada guru kepada muridnya, murid kepada gurunya. Ini penting karena ini juga banyak yang nggak dipahami ini. Apalagi zaman sekarang ya, ketika anak-anak kita sekolah di SMA, kadang-kadang nggak punya adab kepada gurunya. Nah, itu perlu kita didik dengan adab. Atau sebaliknya, kadang-kadang ada guru yang nggak punya adab kepada muridnya. Jadi sampai kadang-kadang muridnya itu dijadiin sebagai aset ekonomis kadang-kadang ya. Karena memang harus diakui juga, orang ketika muridnya banyak, secara ekonomi itu menguntungkan. Dan ini kalau nggak hati-hati jadi masalah tersendiri gitu loh ya. Akhirnya apa? Akhirnya agama ini dijadiin sebagai hal bisnis kadang-kadang itu. Padahal kita menyampaikan ilmu itu dasarnya adalah untuk mencari ridha Allah. Bahkan ketika kita mengajarkan ilmu, ada yang mengikuti jadi amal jariah. Itu yang harusnya kita kejar, bukan aset ekonomis. Apalagi di era politik praktis ya. Jadi semakin orang pengikutnya banyak, itu nilai politisnya semakin tinggi. Ya. Itu kalau nggak hati-hati jadi jebakan ekonomi juga. Jadi kadang-kadang yang kapitalis itu bukan para kapitalis. Yang kapitalis kadang-kadang itu kita para agamawan kadang-kadang gitu. Menjadikan agama sebagai tadi keuntungan untuk mencari keuntungan ekonomi. Kenapa? Karena adabnya nggak dipakai, akidahnya nggak benar gitu. Ini yang penting untuk kita luruskan sehingga kita itu betul-betul kembali kepada jalur kita, yaitu jalur yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu ya yang bisa kita bahas. Semoga ada manfaatnya terkait dengan masalah akidah, termasuk pertanyaan Prof Teki kemarin masalah bagaimana memahami tentang hidayah dan dolalah. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup